Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul aliyul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama sekali, meskipun di tengah ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita masih senantiasa melaksanakan atau bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kekuasaannya Malikal Mulk, yang menggenggam segala kekuasaannya berikut yang dikuasainya, berikut kerajaannya, dengan kekuasaan yang diberikan kepada kita. Pada hari ini kita masih mempunyai kekuatan lahir, lebih-lebih kekuatan batin dalam menerima kondisi yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk ujian global. Yang rentetan dari ujian itu semua masyarakat, semua kita merasakan. Tidak besar, tidak kecil. Semuanya merasakan efek samping dari musibah ujian yang diberikan oleh Allah. Namun di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih sempat melaksanakan tugas kita, kewajiban kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemarin melaksanakan puasa, ibadah tarawih, dan tilawatil Quran dan lain sebagainya yang mampu kita lakukan. Namun pada hari ini kita masih bisa mengakhiri Ramadan kita dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang yang kita lihat, masyarakat kita tidak ada yang terinfeksi
dari musibah yang saat ini melanda. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita tahu dengan tuntunan yang beliau berikan kepada kita sampai pada saat sekarang ini kita masih merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Kita masih merasakan bagaimana kasih sayang sesama kita. Kita masih merasakan bagaimana lezatnya dalam bersilaturahmi, lezatnya dalam beribadah, lezatnya dalam pergaulan. Yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diberikan baginda Rasulullah SAW. Namun berbeda pada saat sekarang ini yang kita rasakan. Pada Ramadan tahun ini, terkadang ada di sekelumit di hati ini rasa sedih. Kadang bahkan meneteskan air mata. Tahun-tahun dulu, Ramadan dulu kita masih bergembira, ceria. Kita masih melihat anak-anak kita yang lari. Kita masih melihat anak-anak kita yang kejar-kejaran segala macam. Itu adalah bentuk kebahagiaan beliau. Kita lihat remaja pemuda-pemudi kita yang tadarus. Kita masih lihat masjid-masjid yang lain mengadakan acara-acara perlombaan MTQ dan lain sebagainya. Kita bersama-sama datang ke sini melaksanakan ibadah tarawih, bahkan sampai dengan tadarus. Namun pada Ramadan tahun ini semua itu pudar, buyar akibat ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bisa lagi seperti semula. Kebebasan kita sudah dibatasi. Bahkan terkadang bersalaman saja kita sudah tidak bisa lagi. Bersalaman saja kita sudah menaruh kecurigaan kepada saudara-saudara kita. Begitu sedih rasa dalam hati ini ketika tak kala kita ingin dipanggil Allahu Akbar azan untuk melaksanakan ibadah tarawih, bahkan ibadah Jumat sekalipun. Banyak di antara saudara kita yang tinggalkan. Untuk apa? Takut kalau terinfeksi dari musibah yang diberikan oleh Allah. Namun itu tentu sebatas kita bisa menjaga itu. Tapi jangan itu kita jadikan sebagai ketakutan yang teramat tinggi, melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketakutan kita kepada Allah lebih kuat daripada ketakutan kita kepada hal yang lain sebagainya itu. Namun sikap siaga, hati-hati, teliti, tentu itu adalah usaha dan upaya kita. Setelah kita laksanakan itu semaksimal mungkin, tentu segala urusan kita serahkan kepada Allah. Kita dengan berdoa kepada Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya itu tidak ada yang membawa mudarat bagi kita, baik di bumi maupun yang turun dari langit. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita tahu dengan kondisi hidup kita. Kita lihat dengan pandemi ini, begitu banyaknya masyarakat kita yang barangkali kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bahkan menurunnya, bahkan sekali lagi ada yang tidak punya penghasilan karena pandemi ini. Itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita membaca ujian waktu takziah. Ke rumah kita bertakziah. Apa yang kita bacakan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal jum'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Sering kita ucapkan itu, tapi satu ujian yang diberikan oleh Allah, wal anfus, kematian saat itu.
Tapi pada pandemi, pada situasi saat sekarang ini, hampir semuanya itu merata. Minal khauf, ketakutan. Kita takut, kadang takut keluarga kita dari rantau, takut pulang. Kenapa? Takut keluarga kita ketularan, padahal belum tentu dia terkena virus. Ketakutan. Demi apa tadi? Menjaga. Ketakutan. Buka warung kita takut kalau nanti datang orang lain. Bahkan masjid yang di pinggir jalan kita takut. Kalau tertular, takut, dan takut. Itulah yang menghantui kita. Sampai-sampai ketakutan itu menghilangkan silaturahmi kita. Sampai-sampai ketakutan itu mengadakan jarak antara kita. Sampai-sampai ketakutan itu tidak lagi kita bersilaturahmi. Kita lihat pada Idul Fitri tahun ini, mungkin tidak kita banyak kita lihat lagi mobil yang berjajaran di jalan, kendaraan-kendaraan yang terparkir di rumah, perantau-perantau yang pulang, mungkin tidak ada lagi yang kita temui saat ini. Kalaupun itu kita temui, mungkin sebagian kecil lagi. Apa yang menyebabkan itu? Adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita serahkan kepada Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menggenggam segalanya. Kita tiada daya dan upaya kita, kecuali hanyalah pertolongan Allah yang kita harapkan. Diam di rumah saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah segera angkat musibah ini. Dan juga kita mohon kepada Allah dalam doa yang barangkali mungkin diucapkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, lindungi keluarga kami, lindungi anak-anak kami, lindungi keturunan kami, lindungi masyarakat kami dengan nama Engkau ya Allah. Jangan itu dijadikan mudarat bagi kami, baik yang Engkau datangkan dari bumi atau yang Engkau turunkan dari langit kepada keluarga kami. Itu yang kita ucapkan. Tentu sikap terbaik kita yang pertama sekali, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita bersegera datang memohon pertolongan Allah, memohon ampunan Allah. Itu yang pertama sekali sikap yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena segala sesuatunya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebagaimana kita ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Terkadang kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat kematian saja. Sebenarnya tidak. Semuanya itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan musibah yang melanda ini segera kembali kepada si pemiliknya. Dan kepada kita, barangkali mungkin bagi saudara-saudara kita yang barangkali di rantau rindu ingin pulang, tapi saat ini tidak bisa. Barangkali kita ingin bertemu saudara-saudara kita, anak yang ingin bertemu dengan orang tua yang ingin bertemu dengan anak. Kadang hanya tetesan air mata yang bisa mewakili semua itu. Namun pada saat ini kita juga doakan keluarga kita yang dirantau, mudah-mudahan tidak terinfeksi dari virus-virus ini. Kita juga di sini dengan menjaga situasi dan kondisi, mudah-mudahan kita juga tidak terinfeksi oleh virus itu. Kemudian sikap yang terbaik yang kita lakukan, di samping kita harus segera kembali kepada Allah, kepada ampunan daripada Allah yang dijanjikan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Mudah-mudahan dengan ampunan itu segala sesuatu yang menjadi musibah, malapetaka, bencana akan dihindarkan oleh Allah kepada kita. Kemudian dengan kita bersegera memohon ampun, kiranya hati kita menjadi dekat kepada Allah. Dengan musibah ini, kalau bisa jangan kita jauh dari Allah. Jangan ya Allah, berdoa juga kita kepada Allah, jangan musibah ini Engkau jadikan untuk menjauhkan diriku dengan dirimu, wahai Tuhanku. Jadikanlah musibah ini menjadikan kedekatan kita kepada Allah, dekat sedekat-dekatnya. Yang dikatakan dengan takwa, sebagaimana wasiat yang disampaikan khatib tadi, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ketakwaan kita tingkatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap terbaik kita yang ketiga, tentu kita harus sabar dalam menghadapi ini. Musibah ini
melanda dunia, kita harus sabar. Sabar dalam artian yang pertama sekali sabar menghadapi kehidupan ini, yang kedua sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap terbaik kita, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, secemas apapun kita, setakut apapun kita, jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Jadikan sholat sebagai sarana pengaduan segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap terbaik kita selalulah berzikir. Walaupun sholat itu kita tetap berzikir, di luar sholat juga kita berzikir kepada Allah. Zikir dalam bentuk barangkali mungkin kalimat-kalimat thayyibah, menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Itulah sikap terbaik yang harus kita lakukan. Kemudian tentu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena doa itu adalah ibunya ibadah bagi kita. Jadi jangan lupakan Allah, jangan malas berdoa. Allah rindu kepada hambanya yang merintih dan mengadu kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sikap terbaik kita pada kesempatan, pada situasi seperti ini, tentu harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Biasanya kita lalai dengan kebersihan-kebersihan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mari sama-sama kita jaga kebersihan itu. Walaupun 14 abad yang lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita tentang kebersihan. Jadi kalau umat Islam sebenarnya tidak perlu diajarkan kebersihan. 14 abad yang lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kebersihan. Salah satu di antaranya adalah dengan berwudu. Kita mandi, kita berwudu, kita sholat. Siapa yang mandi, berwudu dan sholat, dia sudah bersih. Mudah-mudahan kita akan terjaga dari pandemi ini, insya Allah. Kita lihat hikmah dari berwudu itu. Betapa banyaknya orang-orang yang non-muslim sekarang belajar bagaimana tata cara umat Islam berwudu. Untuk apa? Karena umat Islam jarang yang kena COVID-19. Kenapa? Karena umat Islam sudah bersih. Namun tentu seiring dengan itu kita bersihkan juga batin kita, yaitu bersih wudu. Ada wudu lahir, wudu batin. Kita bersihkan lahir dan batin. Mudah-mudahan lahir dan batin kita bersih di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu juga kita menjaga makanan kita, menjaga kesehatan kita, karena kesehatan sangat butuh. Keterkaitan kebersihan, makanan, kesehatan, tiga hal itu saling erat keterkaitannya. Jangan kita memilih seperti monyet kalau dihadapkan pilihan antara pisang dan uang. Taruhlah di depan monyet pisang dan uang, tetapi monyet pasti akan memilih pisang. Kenapa? Karena monyet tidak pernah tahu bahwa uang bisa membeli banyak pisang. Tetapi kita pun demikian. Jangan kita mengabaikan kesehatan kita. Kalau suatu ketika masuk ke kebun binatang, masuklah kita ke kebun binatang. Di depan pintu kebun binatang tertulis tiket masuk 20.000. Kita lihat, oh begitu mahal. Sedikit pengunjung yang masuk. Karena melihat situasi seperti ini, petugas kebun binatang menurunkan tiket menjadi 10.000. Tetap 10.000 masih mahal. Akhirnya petugas kebun binatang memasang masuk gratis. Karena dilihat di situ masuk gratis, kita berbondong-bondong masuk ke kebun binatang. Tapi setelah tiba di dalam kebun binatang, petugas kebun binatang menutup rapat pintu gerbang. Kemudian melepas semua harimau, semua binatang-binatang buasnya. Akhirnya kita di dalamnya terdesak. Takut kita di dalamnya. Lalu petugas kebun binatang menulis lagi, siapa yang ingin keluar harus membayar tiket 500.000. Mana yang kita pilih? Pasti kita memilih membayar 500.000. Begitulah hikmahnya. Tatkala kita ingin menjaga kesehatan kita, kita terkadang abaikan. Kita lupa dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah masuk rumah sakit,
berapapun biaya rumah sakit pasti kita bayar. Hutang-hutang segala macamnya kita usahakan untuk mendapatkan bayarannya. Begitulah kira-kira kehidupan kita. Namun mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini, COVID-19 atau Corona ini, itu menjadi ladang ibadah bagi kita, menjadi sarana bagi kita untuk menghisap diri kita, menghitung-hitung diri kita, untuk menjaga kebersihan kita, menjaga pola makan kita, menjaga kesehatan kita, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, walaupun musibah, namun di balik musibah itu adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, sidang Id. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita datang pada hari ini dengan niat yang tulus dan ikhlas. Yang di samping kita datang untuk mengharapkan ampunan Allah, kita juga datang memberi maaf bagi saudara-saudara kita yang barangkali mungkin pada saat ini kita tidak sempat berjabat tangan. Kalau dahulu kita datang berjabat tangan, sekarang lagi kita tidak berjabat tangan lagi. Itu dalam hati kita berjabat tangan. Kita mari sama-sama memaafkan kesalahan saudara kita. Orang tua kita terhadap anaknya, anak terhadap orang tua, kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, suami terhadap istri, istri terhadap adik, keluarga semua, warga masyarakat Jorong Situgar. Mari kita saling memaafkan satu sama lain. Meskipun pada saat ini kita tidak bisa lagi datang ke rumah-rumah untuk merayakan Idul Fitri, kita tidak lagi datang bersilaturahmi, tapi pada kesempatan ini mari sama-sama kita memaafkan. Faktabiru anhu ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimin lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqan qadrihi wa miqdarihil azim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, bermohon kami dalam segala keredaan-Mu ya Allah. Kami tundukkan kepada kami ya Allah. Kami angkat tangan kami ya Allah. Benar-benar kami memohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Ampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan maupun yang tidak sengaja ya Allah. Dosa besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa lahir maupun dosa batin kami ya Allah. Kami menadahkan